Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa sama-sama dulu. Baca doanya 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sebelumnya hari ini ada yang hadir kan? Hadir. Oke. Hari ini kita belajar tentang materi makna sholat dan zikir. Sebelumnya ada yang tahu atau sudah pernah belajar makna sholat dan zikir? Belum ya? Oke, belum. Iya. Nah, kita masuk ke makna sholat. Makna sholat, ini kita mengerti dulu apa itu secara bahasa dan istilah. Nah, secara bahasa sholat yang sebagai doa. Nah, jadi secara bahasa itu doa. Terus menurut istilah sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, jadi pengertian sholat itu sesuatu yang dimulai dengan takbir ihram dan diakhiri dengan salam. Oke. Lanjut. Nah, jika kita selalu mengingat Allah dengan selalu menjaga salat, maka kita akan mendapatkan ketentraman hati. Nah, bila orang salat itu tentram hatinya. Nah, salat mendorong kita untuk berpikir bersih. Nah, tadi tentram hatinya, terus berpikirnya bersih. Nah, tadi dan selalu berada di jalan yang benar. Nah, kalau orang yang sholat itu dia tuh tentram hatinya, pikirannya bersih, sama di jalan yang benar. Kita akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar apabila hati selalu ingat kepadanya. Oke. Apa tadi? Apa yang dimaksud dengan sholat? Ya, mantap. Terus kalau kita sholat, kita akan menolak lagi lalu jalan yang baik. Oke, bagus. Lanjut. Nah, di sini ada sedikit cerita tentang orang yang sholat. Nah, Nabi SAW menjelaskan bahwa sholat akan membersihkan dosa-dosa orang yang memeliharanya dengan baik. Beliau bersabda, bagaimanakah pendapatmu andai kata ada sebuah sungai di dekat rumahmu? Ia mandi sungai itu 5 kali sehari. Nah, jika ada sungai terus orang ini mandi 5 kali sehari, ada
apakah masih ada dagingnya yang tinggal barang sedikit pun? Nah, nabi pun ada orang ini para rumahnya di rumah, terus dia mandi 5 kali sehari. Nah, terus masih ada lah kotoran di badannya. Nah, terus sahabat menjawab, tidak ada daging yang tertinggal barang sedikit pun. Nah, kemudian Rasulullah menegaskan, maka demikianlah perumpamaan salat 5 waktu. Dengan salat itu Allah akan menghapus semua kesalahannya. Nah, jadi itu perumpamaan orang yang menjaga salat 5 waktu. Perumpamaannya ya kayak seperti orang itu mandi 5 kali sehari, pasti tidak ada daging. Nah, sama ini kalau orang sholat, insya Allah dosanya akan dihapusi, dosa tercela. Oke, si Julfa, Julfa. Kalau orang yang sholat, dosanya terhapus atau bertobat? Terhapus. Ya, lanjut. Nah, tadi sudah makna salat, lanjut ke makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut salat zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya, kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Zikir itu artinya tuh ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya ada sombong, supaya ada takabur atau sifat tercela yang lain. Oke, kalau lanjutlah. Nah, zikir dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa persiapan dan waktu yang khusus. Seorang muslim bisa memanfaatkan waktu yang luang untuk berzikir. Nah, contohnya saat menunggu transportasi umum, menunggu waktu melaksanakan sholat, menunggu saat berbuka puasa, menunggu temannya datang dan lain sebagainya. Jadi zikir itu bisa dilakukan kapan saja, dimanapun dan kapanpun. Oke. Dengan zikir bisa membantu seorang terhindar dari perbuatan sia-sia dan dosa. Karena kesempatan waktu kosong berpeluang 2 hal, kebaikan atau keburukan, positif atau sebaliknya. Nah, karena waktu kosong biasanya orang itu bisa berbuat keburukan atau kebaikan. Jadi lebih baik waktu kosong itu diisi dengan berzikir. Nah, di sini ada contoh cara berzikir. 1. Zikir dengan hati. Nah, dengan hati itu yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah itu adalah Zat yang Maha Kuasa. Nah, zikir dengan hati itu yang itu kayak yang tuh merenung atau berpikir ciptaan Allah. Misalkan dia melihat sungai, oh bagusnya sungai ini ciptaan Allah, itu zikir dengan hati. Lanjut yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan hal-hal yang ada dalamnya terdapat kandungan nama. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, sama takbir. Tahmid apa tahmid namanya? Bacaan tahmid, kalian tahu? Bacaan tahmid itu alhamdulillah. Terus bacaan tasbih subhanallah. Bacaan tahlil la ilaha illallah. Betul. Bacaan takbir sama juga baca Al-Quran dan salawat tuh zikir juga. Nah, yang ketiga, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya merupakan zikir dengan perbuatan.
Oke. Nah, kesimpulannya siapa yang membaca? Yang mau baca depan sama ya Habibi, maju Habibi. Baca nih, baca. Ya semuanya. Sholat membimbing manusia untuk selalu ingat kepadanya. Dalam sholat terdapat bacaan tasbih, tahmid, dan takbir. Manusia yang sholat akan merasakan kebesaran dan keagungannya. Oleh karena itu, sangat penting agar sholat disertai dengan hati yang khusyuk. Ya, oke, semuanya beri tepuk tangan. Yang kelompok 1 dua orang tidak alhamdulillah ini dua kelompok 1 ini kelompok 1 kelompok 2-nya Habibi sama Sekian. Ulang pertanyaannya. Oke, mantap. Hadap temannya. Ya, semuanya beri tepuk tangan teman-temannya. Nah, sekarang siapa yang mau maju ke depan contoh praktek salat? Yang lainnya Dua orang. Yang depannya dah. Haikal sama siapa sebelumnya? Fadil, maju. Ayo. Coba. Nah, dan itu contoh sholat berjamaah. Ya, silakan duduk. Ya, sebelum kata akhiri, kata ada pesan terakhir. Setelah ini, Bapak harap supaya bisa menjaga sholat 5 waktu. Terus bisa berzikir di waktu yang kosong. Dengan pian menjaga sholat 5 waktu, insya Allah pian akan keberkahannya bertambah. Rajinannya dan dapat nilai 100.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.